pertemuan 50 tokoh maksud saya. Ya. 50 tokoh sudah ngumpul. Sudah pada makan konro. Ada Jenderal Sunarko makan konro. Wah, Jenderal Susno makan konro. Petani makan konro. Tidak ada pembicaraan apa-apa, hanya Makan konro. Sengaja lawan. Tuh, lihat tuh. Makan konro. Prof, makan konro. Wah, ini ketua Maskum ini Ahmad Yani. ini untuk konten. Konten ketua PK. Nah, ini manusia yang paling berbahaya nih. Setelah kemarin bilang bahaya nih. Gimana Mas Kadok? Prabowo bukan presiden Sigit. Keren. Akan kontrol semua ya. Oh, ada yang nggak semua akan kontrol. Pak PJ Edi, sehat Pak? Alhamdulillah. Akan kontrol. Bang Abil. Wah Pak Sam, lihat tuh kontrolnya tuh, Masya Allah. Satunya yang berbeda piringnya, Pak. Jangan tinggalin saya ya, sisain ya, jangan dihabisin. Ya. Kontrol lagi tuh, kontrol lagi. Ini ada orang berbahaya nih namanya nih. Bahaya. Kontrolnya gede ya. Waduh, Jaki tinggalin saya, jangan dibuang, jangan dihabisin. Waduh, wah, nggak kebagian nih kita nih. Tuan rumah. Wah, bahaya nih. Paspor, Tribun Sehat. Laksamana pertama. Jubir EPPI, TNI. Beberapa hari lalu, si Manusia Merdeka Sedido memang mengundang. Dalam undangannya disebut 50 tokoh. Dan memang dicantumkan daftar undangan itu ya, untuk hadir di rumahnya, untuk menyikapi situasi perkembangan yang terakhir terjadi. Dan teman-teman tahu kemarin di Komisi 3 DPR RI, Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah memberikan pernyataan yang menurut saya, offset ya. Offset nggak gitu, Mas Narko? Pernyataan Sigit kemarin offset nggak ya? Offset ya? Offset ya? Setuju ya? Iya, setuju. Wah, ya. Tapi tetap salah juga dong. Kalau gua busuk gua pecah. Iya. Memang beda Jenderal Kopassus saat ini beda. Paling beda ini. Kenal dengan kasa-kasa picak dan budaknya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi bagaimana Sigit di Komisi 3 DPR secara offset, saya katakan tadi, menyatakan bahwa saya menolak Polri di bawah kementerian, ya. Jadi pertanyaan gampangnya, lu siapa gitu ya? Emang lu siapa? Dan ini menjadi semacam penegasan sikap dia pada rencana dan tekad Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi Polri, seperti yang keras mendapat tuntutan dari masyarakat dan publik, terutama pasca demo 25 Agustus dan terusnya sampai awal Oktober kemarin. Dan setelah itu memang tuntutan agar Polri direformasi, bahkan Polri Kapolri yang dicopot, itu semakin kencang. Nah teman-teman sekarang kita lihat nanti setelah ini apakah para tokoh akan menghasilkan sebuah, bukan pernyataan lagi saya kira ya, pernyataan udah biasa banget, tapi semacam resolusi atau apa ya, pernyataan sih apa ya nyebutnya, saya ingin menemukan kosakata yang lebih executable, kata-kata yang lebih aktif ketimbang sekedar kata benda seperti resolusi, pernyataan sikap dan sebagainya. Karena tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sebelum acara dimulai, ini juga belum mulai teman-teman sekalian ya, belum dimulai, dengan salah seorang jenderal sangat senior di sebelah saya, dan dia mengatakan Prabowo malah dengan Kapolri di DPR kemarin. Karena seharusnya, kata dia, ucapan seperti itu tidak disampaikan ke DPR, melainkan langsung pada Presiden. Tapi seperti kata Jenderal Sunarko tadi, Sigit adalah salah, tapi yang lebih salah lagi adalah Prabowo-nya. Kenapa sampai 5 tahun ini masih mempertahankan seorang Sigit? Nah, saya kira yang membuat kita terhenyak. Terhenyak ya? Terhenyak, pertama adalah ada anggota Komisi 3 DPR tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya kan? Betul. Jadi apakah anggota Komisi 3 itu memang
supporter daripada Kapolri. Ngeri. Ya kan? Ya. Itu pertama. Yang kedua bahwa anggota DPR itu adalah sebagai fungsi kontrol, pengawasan. Ya. Jadi artinya yang diawasi bukan anggarannya saja, kinerja, ya kan, pengembangan institusi seperti apa. Tapi ini kan seorang Kapolri, mestinya seorang Kapolri begitu harus mengatakan bahwa terserah presiden aja di mana kami tempatnya siap. Ya. Itu baru namanya pernyataan. Kalau kalimatnya saya tidak setuju masih mending ya. Ini kalimatnya saya menolak. Saya menolak. Jadi memang ada perlawanan. Ada perlawanan dan ini menjadi presiden buruk bagi lembaga lain. Perlawanan terhadap siapa, Bang? Ya ini belum jelas. Apakah dia melawan konstitusi? Apa presiden? Sekarang misalnya kalau tiba-tiba Prabowo mengumumkan saya tidak bersedia Polri di bawah saya, gimana? Oke. Hanya dia balelo. Ya kan? Jadi bagaimana kalau tiba-tiba presiden membuat pernyataan bahwa saya sebagai presiden tidak setuju Polri di bawah saya, gimana? Iya. Kan itu kiflah kan? Ya, Jadi ya. oleh karena itu mestinya Pak Sigi itu kemarin adalah memberikan pernyataan yang segar, yang kondusif. Ya kan? Ya kan, biarkan masyarakatnya menentukan. Ya. Biarkan presiden menentukan. Biarkan politisi Bang, menentukan. kalau dia begitu pede seperti itu, ada kemungkinan nggak analis bahwa dia hanya sekedar menjalankan perintah dari pihak tertentu dari Solo misalnya gitu, Bang? Saya kira Solo tidak sejauh itu pikirannya. Oh, kalau backup? Solo tidak memiliki pemikiran seperti itu. Oh, gitu. Ya kan, saya kira memang adalah ya, mungkin ini hasil gerokan internal Polri. Gitu, kan. Oh, Ya kan? oke. Tapi sekarang persoalannya adalah apakah semua anggota Polri mendukung pernyataan Kapolri ini? Ya kan? Jadi diharapkan bahwa ini lagi-lagi menunjukkan menunjukkan perlawanan ya, perlawanan terhadap konstitusi kita. Ya kan? Nah, bagi rakyat Polri itu dimanapun ditempatkan, tugas dia akan timnas. Saran Bang Tim Nabil sosial. pada presiden apa? Saran saya kepada presiden sebaiknya Kapolri diganti lah, ya, ganti lagi pada Polri yang lebih muda-muda gitu kan, ya, yang lebih paham undang-undang, ya kan, yang bisa menjaga marwah presiden kan, ini kan sama saja memfeta kompli presiden. Iya. Ya kan? Oke. Ya, saya kira begitu. Oke, makasih Bang Nabil.